Selamat datang ke acara terakhir dari Customer Relationship Masterclass dipersembahkan oleh Jatis Mobile. Saya Jessica dari Apiari yang akan menjadi host pada malam hari ini. Jadi sedikit tentang Apiari dulu. Apiari adalah coworking space di Puri Indah, Jakarta Barat, dan misi kami adalah untuk membantu startups dan business owners untuk menjadi sukses di usaha mereka. Maka kami menyediakan one-stop solution dengan 3 pilar. Pilar pertama yaitu events atau education. Kami sering banget mengadakan workshop-workshop yang berguna untuk mengembangkan bisnis seperti yang pada malam hari ini. Lalu yang kedua adalah services seperti virtual office, pendirian PT, dan accounting and tax. Dan yang ketiga adalah komunitas. Kami menyediakan tempat dan networking session di mana para business owners bisa saling sharing pengetahuan, updates, dan opportunities. Jadi kalau ada yang perlu support atau perlu dukungan dalam bisnisnya, silakan visit apiari.id atau hubungi kami via Instagram atau sosial media manapun. This masterclass is presented by our wonderful partner, Jatis Mobile. Jatis Mobile is a digital communication and distribution company yang sudah berjalan selama 18 tahun dan memiliki lebih dari 500 corporate clients di berbagai macam industri dan financial services, communication, retail, dan otomotif. Jatis memiliki berbagai communication product dari omnichannel marketing dan customer service dashboard bernama Coaster dan chatbot AI bernama Coral. Jatis juga business solution provider Facebook dan WhatsApp pertama di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, at any moment during this presentation, apabila ada yang mau ditanyakan, feel free untuk menanyakannya di chat box, karena ini nanti akan menjadi sesi interaktif tanya-jawab. Dan berikutnya, hari ini kita kedatangan special guest, salah satu head of marketing di salah satu supermarket terbesar di Indonesia di akhir acara nanti. Jadi mohon teman-teman bisa stay sampai sesi ini selesai nanti. So, untuk hari ini kita akan membahas tentang strategi-strategi menggunakan WhatsApp sebagai tool yang sangat powerful untuk marketing dan customer relationship management. Dan nanti Mas Bagus juga akan memberikan berbagai contoh nyata bagaimana perusahaan-perusahaan besar yang menjadi klien Jatis sudah terbukti berhasil untuk menambah dan mempertahankan customer mereka menggunakan WhatsApp. We are so honored to welcome Mas Bagus Wisadharma hari ini selaku Associate Director of B2B Account Management dan Partnership di Jatis Mobile. Saya persilahkan ke Mas Bagus. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Jess, atas perkenalannya. Oke, sebelumnya mungkin saya memperkenalkan diri. Nama saya Sri Bagus Wisadharma, Associate Director B2B Account Management dan Partnership di Jatis Mobile. Nah, biasa dipanggilnya Mas Bagus atau Bagus gitu ya, Bagus Wisa. Nah, hari ini saya ingin mempresentasikan ya tentang bagaimana caranya menggunakan WhatsApp Business API sebagai tools marketing dan CRM. Oke, saya siapkan terlebih dahulu. Udah terlihat, Jess? Siap, Mas. Oke. Oke, jadi Jatis Mobile, kita selaku business solution provider WhatsApp di Indonesia, jadi kita juga pengen melihat brand gitu ya, bertransformasi kepada digital business ya. Jadi siapa kami, gitu ya, mungkin kalau misalnya ada beberapa teman-teman yang belum tahu Jatis Mobile, kita memang perusahaan yang fokus di bisnis digital communication dan distribution selama 18 tahun, jadi dari tahun 2003, dan kita juga udah ngebangun kerjasama, relationship dengan 500 corporate client gitu ya, di berbagai industri, dari finansial, banking, retail, e-commerce, travel, logistik, sama otomotif. Dan kini kami akan membantu mewujudkan transformasi digital bisnis Anda dalam 5 tahap. Jadi ada 5 tahap yang akan kita informasikan, yaitu pertama, identifikasi perilaku masyarakat. Kedua, identifikasi kesulitan brand, gitu ya. Ketiga, ada identifikasi media tepat guna.
Keempat, ada membangun solusi bisnis, dan yang kelima, memberi dukungan berkelanjutan. Kita masuk ke identifikasi perilaku masyarakat. Jadi memang perilaku masyarakat kita sudah berubah 94% dikarenakan adanya COVID-19 gitu ya. Dan perubahan ini kita bisa lihat bahwa di kehidupan kita sehari-hari semuanya sudah well connected secara digital. Orang banyak menghabiskan lebih banyak waktu berkirim pesan, itu naik sampai 45%. Terus juga peningkatan voice dan video call melalui aplikasi messaging, bahkan seperti webinar dan juga meeting gitu menggunakan Zoom ataupun Gmeet ataupun dengan media virtual lainnya. Juga kita lihat bahwa lebih banyak menggunakan perangkat seluler 76%. Jadi memang sekarang itu berdasarkan survei Global Web Index coronavirus itu memang orang-orang disurvei mengatakan mereka menghabiskan lebih banyak waktu di ponsel sejak dimulainya wabah COVID. Terus juga kita lihat pembelian online gitu ya melalui ponsel itu sangat meningkat. Jadi 80% orang melakukan pembelian online melalui ponsel. Ditambah peningkatan pada bulan Januari 2021 versus Januari 2020 itu peningkatan bahkan sampai level ke 12%. Terus kita juga yang kedua adalah identifikasi kesulitan brand gitu. Jadi kita lihat brand itu pain-nya apa gitu ya. Jadi memang ada beberapa customer atau corporate client itu tidak siap untuk transformasi ke bisnis digital dikarenakan memang satu adalah tidak menyadari perubahan perilaku pelanggan. Jadi terlalu nyaman gitu dengan teknologi lama. Terus yang ketiga ada memiliki sumber daya manusia terbatas gitu ya. Karena mungkin startup company, orang yang masih terbatas sehingga untuk mentransformasikan ke bisnis ke digital itu ada hambatan. Terus keempat adalah tidak mau mengeluarkan investasi. Terus kita juga lihat painful-nya adalah selalu mengulang pekerjaan dengan ritme yang sama setiap hari gitu ya, memberikan informasi yang sama, jawab pertanyaan yang sama, menggunakan template yang sama, melakukan pekerjaan yang sama dan berulang. Nah, brand itu juga harus menentukan Nah, brand itu juga harus menentukan bentuk media notifikasi dan interaksi pelanggan yang tepat guna. Karena kita melihat adalah keefektifan suatu media itu sangat berarti di saat pandemi seperti ini. Jadi yang pertama adalah ya reach rate-nya harus tinggi, tingkat baca pelanggan ketika menerima notifikasi. Kedua, engagement, tingkat kemudahan dalam melakukan komunikasi dua arah. Yang ketiga, rich content, kemampuan dalam menampung banyak jenis konten. Setup, itu juga hal yang penting karena kecepatan dalam implementasi itu adalah salah satu kunci di dalam dunia digital. Terus yang kelima juga integration gitu ya, kemudahan untuk integrasi antara sistem satu dengan sistem yang lain. Yang keenam adalah cost, anggaran biaya, pengiriman notifikasi, dan pengelolaan interaksi. Nah, identifikasi interaksi pelanggan yang tepat guna, kita melihat bahwa memang platform messaging adalah sekarang ini adalah platform yang memang sangat banyak diminati ya, di mana memang reach rate-nya mereka lebih tinggi, engagement juga lebih besar, rich content juga jauh lebih multimedia, setup-nya cepat, integration-nya juga cepat gitu. Tapi memang di segi cost juga lebih bagus gitu ya. Terus juga ada SMS. SMS mungkin adalah traditional communication, tapi tetap saja SMS tetap diminati ya untuk beberapa corporate client karena memang punya reach rate mungkin lebih kecil dibandingkan messaging apps gitu ya. Engagement-nya juga lebih kecil, terus juga cuma bisa rich content juga tidak bisa gitu ya karena lebih banyak teks. Terus yang keempat biasanya di setupnya juga lebih cepat juga lumayan, terus juga integration-nya juga mereka juga cepat gitu ya. Tapi memang di sisi cost ini terus naik setiap tahun gitu dan ini jadi kendala di suatu brand. Dan kita lihat juga email ini memang secara reach rate itu sangat kecil, engagement-nya juga kecil karena kebanyakan orang juga jarang buka email gitu ya. Tapi secara rich content memang lebih besar. Setup, ya integration itu semua hampir sama ya untuk sisi email. Terus yang keempat adalah di sisi hotline. Hotline memang ini adalah salah satu
bentuk media komunikasi yang mungkin masih disukai oleh kalangan yang memang butuh suatu solusi ataupun feedback dari brand yang cukup cepat. Makanya biasanya nih baby boomers gitu ya, ini masih suka menggunakan hotline karena pengen tahu tuh langsung jawaban apa yang diberikan oleh brand. Nah, kalau kita lihat memang dari segi semua aplikasi media yang sekarang yang lebih dinikmati adalah messaging. Itu juga ini adalah data worldwide gitu ya, alasan pelanggan menghubungi brand melalui aplikasi messaging. Itu emang 45% orang mencari informasi produk dan harga melalui messaging. Itu juga 35% orang mencari respon instan dari brand, mencari kemudahan berbelanja di 33%, ada juga orang mencari saran personal dari brand itu sampai 31%. Mencari kemudahan bernegosiasi, melakukan commerce semuanya ada di messaging itu juga ada di 30%. Jadi memang kalau kita lihat data pengguna aplikasi messaging di Indonesia memiliki layanan bisnis itu adalah WhatsApp dan Line. Cuma memang kalau kita lihat pertumbuhannya dari subscriber-nya itu WhatsApp di tahun 2019, di 2020 bahkan 2021 itu sangat pesat ya, bahkan sekarang udah menyentuh angka di 87% dari populasi di Indonesia. Sehingga Line mungkin pertumbuhannya juga semakin kecil. Makanya aplikasi WhatsApp kenapa ini sangat powerful untuk media aplikasi messaging yang diminati sekarang. Nah, kalau kita lihat saat ini produk WhatsApp itu sebenarnya kita lihat ada 3. Ada WhatsApp yang kita gunakan, itu P2P, yang setiap hari kita gunakan. Terus kedua ada yang WhatsApp Business App, ini biasanya online, UMKM gitu yang punya bisnis online di Instagram, itu menggunakan WhatsApp Business App untuk berinteraksi dengan pelanggannya. Nah, yang ketiga adalah WhatsApp Business API. Nah, WhatsApp Business API ini memang dengan WhatsApp Business App ini sedikit berbeda, karena kalau misalnya WhatsApp Business App ini banyak sekali manualnya dan semua pesan masuk dari satu nomor telepon. Sedangkan kalau untuk WhatsApp Business API, mengirim pesan keluar dalam skala besar secara proaktif dan menjawab pesan masuk dengan otomisasi percakapan chatbot, ini sangat dimungkinkan di WhatsApp Business API, sehingga satu nomor bisa digunakan dengan multi-agent customer service. Terus yang kedua secara skala bisnis, memang WhatsApp Business App bisa mengelola ratusan pelanggan, tapi tetap hanya dalam satu ponsel dan satu komputer, dan datanya tidak bisa diekstrak. Sedangkan kalau di WhatsApp Business API ini dikelola dengan ribuan atau jutaan tanggapan pelanggan, dan ini semua bisa diekstrak datanya, sehingga bisa diutilize untuk dilakukan next action. Terus yang kedua waktu setup, biasanya memang kalau misalnya WhatsApp Business App ya kita bisa langsung download gitu ya di App Store, di Android Store gitu ya. Dan kita bisa secara mandiri di aplikasi. Sedangkan kalau waktu setup di WhatsApp Business API memang membutuhkan waktu 5 sampai 15 hari. Itu biasanya di luar solusi custom. Nah, kalau misalnya memang ada custom biasanya menyesuaikan timeline yang disesuaikan dengan user requirement-nya. Nah, terus ada fitur utamanya juga WhatsApp Business App itu ada profile bisnis, katalog, auto reply, quick reply gitu ya. Grup juga ada tapi bisa kelola 256 orang. Nah, kalau misalnya di WhatsApp Business API ini profile bisnis juga ada, pesan rich content, media, dokumen buttons itu juga bisa dilakukan dan yang paling baik adalah integrasi ke dalam sistem pihak ketiga, platform customer service atau CRM. Nah, ini yang sangat didukung. Mengapa WhatsApp Business API secara fitur utama integrasinya bisa cepat. Terus yang batasan produk gitu ya, mengirim pesan secara manual kalau misalnya di WhatsApp Business App. Sedangkan kalau di WhatsApp Business API ini pengirimannya bisa ratusan bahkan ke jutaan dengan template pesan yang memang diperlukan untuk memulai pesan ke pelanggan. Biasanya butuh adanya template yang harus di-approve dengan WhatsApp gitu ya. Terus juga dibutuhkan opt-in pelanggan untuk pesan yang dimulai dari brand. Jadi memang kalau opt-in ini berguna untuk melihat customer ini jangan sampai nanti mereka tanpa ada opt-in tiba-tiba mendapatkan message yang tidak sesuai dengan behavior mereka. Nah, cara aksesnya kalau di WhatsApp Business App memang unduh aplikasi di Apple Store, Google Play Store. Juga kalau di WhatsApp Business API biasanya melalui penyedia resmi solusi bisnis WhatsApp gitu ya. Nah, yang ketiga adalah membangun solusi bisnis gitu. Nah, kita itu ada 4
flow ya, gimana cara mengembangkan messaging dengan WhatsApp Business API ya, atau disebutnya WABA gitu ya, WhatsApp Business API. Pertama adalah plan kita mengidentifikasi dan mengaktifkan use case penggunaan. Yang kedua adalah kita build optimisasi di notifikasi, implementasi chatbot, dan kemampuan untuk menjangkau CS secara langsung untuk memberikan pengalaman yang bagus pada pelanggan. Yang ketiga, gimana caranya wabahnya ini grow, banyak yang akses, dapat chat dari banyak customer untuk digunakan sebagai customer acquisition gitu ya. Terus yang keempat adalah optimize, gimana mengoptimalkan pengalaman pelanggan gitu ya, memahami feedback pelanggan dan KPI bisnis Anda itu bisa tercapai. Yang pertama kita masuk ke plan. Jadi memang kalau misalnya di wabah itu awareness itu memang dilakukan di luar wabah biasanya. Setelah itu dibuatkan awareness di mana taruh di website, di ads gitu ya. Setelah itu customer itu bisa chat kepada wabah dari suatu brand. Nah, dari situ ada fase di mana pertimbangan pelanggan, fase pembelian pelanggan, fase pelayanan pelanggan itu masuk semua di percakapan di dalam wabah. Nah, hasil yang dapat biasanya di tiap fase customer journey Anda adalah pertama fase pertimbangan itu fase yang paling krusial ya, karena meningkatkan penjualan dari pelanggan menunjukkan minat atau produk layanan Anda. Yang kedua baru di level pembelian pelanggan, di purchasing biasanya menjangkau lebih banyak pelanggan dengan pesan penting dan tepat waktu. Yang ketiga adalah pelayanan pelanggan. Biasanya setelah ada purchase, biasanya kita pasti lakukan yang namanya customer care gitu ya. Gimana caranya pelanggan dengan channel yang lebih efektif dan juga efisien. Nah, di sini ada contoh use case biasanya customer journey di industri telekomunikasi, di mana fase pertimbangan pelanggan itu biasanya masuk ke informasi tarif biaya, informasi pilihan paket, terus juga di fase pembelian pelanggan biasanya ada isi ulang prabayar, paket pasca bayar, ada servis atau perangkat baru, di mana juga fase pelayanan pelanggannya, pesanan, pengiriman, pengembalian, perubahan paket, panduan pengaturan perangkat, perbaikan garansi atau asuransi juga ada di fase ini. Itu juga biasanya kita lakukan implementasi di finansial gitu ya. Untuk fase pertimbangan pelanggan itu biasanya kita lakukan di informasi tarif biaya, informasi pilihan produk layanan, informasi pinjaman. Di fase pembelian biasanya itu ada pembukaan akun, apply kartu kredit, debit, dan lain-lainnya gitu ya, yang berdasarkan produk dari sisi bank. Terus juga di fase pelayanan pelanggan, informasi lokasi ATM, aktivasi kartu blokir, buka blokir, cek saldo, semua bisa kita lakukan di dalam WhatsApp Business API. Nah, juga ini ada tambahan di retail e-commerce gitu ya. Biasanya kalau misalnya customer melihat suatu brand gitu melalui wabahnya itu yang pasti yang pertama adalah informasi produk, ketersediaan produk. Terus fase kedua adalah pembelian pelanggan, pemesanan, tagihan, update pengiriman. Terus yang ketiga biasanya di pelayanan pelanggan, pesan antar, informasi toko, rate penjualan, dan pembelian dana maupun pembuatan akun online. Nah, ini 4 tahap dalam layanan messaging wabah Anda gitu ya. Pertama memang kita harus cek dulu gitu, apakah industri Anda itu sesuai dengan kebijakan bisnis dan perdagangan WhatsApp atau tidak. Terus yang kedua adalah biasanya customer kami itu pilih use case yang paling mudah dulu di awal, sehingga paling mudah tapi berdampak tinggi kepada service. Nah, terus yang ketiga adalah fokus sama customer journey. Karena fokus dengan customer journey, otomatis Anda bisa berfokus pada salah satu fase yang tadi, fase customer, di mana fase pertimbangan, fase pembelian, atau fase pelayanan pelanggan. Terus keempat, biasanya plan and build your solution gitu ya. Kita sesuaikan sama requirement dari Bapak Ibu gitu ya, atau teman-teman, sehingga apa yang kita buat solusinya itu memang sangat berdampak bagus untuk bisnis Anda. Nah, ini kurang lebih industri-industri yang memang tidak bisa disupport sama WhatsApp ya. Jadi kalau misalnya mau lihat itu biasanya ada di WhatsApp Business Policy, bisa di-search gitu ya. Apakah memang industri teman-teman di sini itu boleh nggak sih onboard wabah gitu ya. Yang kedua kita masuk ke build ya, optimalisasi, notifikasi, implementasi chatbot, dan kemampuan untuk menjangkau CS secara langsung untuk memberi pelanggan yang bagus pada pelanggan.
Nah, jadi memang fitur utama di Waba itu adalah pesan notifikasi dan juga interaksi. Jadi memang kalau notifikasi di WhatsApp itu pasti yang didukung adalah structure text, bisa media gitu ya, dokumen ataupun button. Nah, kalau di level 2 arahnya, di two way communication-nya memang inisiasi ini biasanya percakapan dimulai dari pelanggan. Itu biasanya untuk bisa mereply semua kebutuhan pelanggan gitu ya. Kita integrasikan dengan chatbot, CRM system, bahkan third party system integration. Nah, masuk ke jenis pesan notifikasi yang structured text gitu ya. Nah, ini adalah jenis pesan notifikasi dengan personalisasi profil dan data pelanggan. Jadi semua template atau pesan yang akan dikirimkan kepada WhatsApp ini, itu memang harus didaftarkan dulu ke WhatsApp. Sehingga WhatsApp bisa tinjau dan setujui, baru nanti template ini bisa dijalankan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini itu ada yang personalize gitu ya, hai parameter. Nah ini juga bisa disesuaikan gitu ya, booking stay-nya kapan, terus juga di mana gitu ya. Juga dicek juga apakah ini disesuaikan dengan parameter yang teman-teman inginkan, itu juga bisa. Nah, ini adalah jenis-jenis notifikasi yang lain ya, yang didukung dalam Waba gitu ya. Ada dokumen, PDF, terus juga ada media, image gitu ya. Kita sampel dari retail, terus juga ada media itu video, terus juga ada button gitu ya. Di sini button itu bisa untuk call to action, jadi bisa langsung go direct to landing page, website, atau call langsung ke CS-nya itu juga bisa. Terus yang terakhir button-nya itu buat quick replay. Jadi kalau misalnya kita kirimkan suatu notifikasi, ingin dapat replay tanpa harus customer kita ketik, nah ini bisa langsung menggunakan button quick reply. Jadi memang untuk bisa mendapatkan notifikasi yang maksimal untuk pengiriman notifikasi di Waba, memang opt-in adalah salah satunya. Jadi memang kalau di WhatsApp ini, subscriber itu sebagai raja gitu ya. Mereka bisa ngeblok Waba dari korporasi. Nah, untuk mencegah block rate yang tinggi, makanya harus dilakukan opt-in. Nah, opt-in ini memang untuk meminimalisasi report spam blok dari pelanggan. Sehingga opt-in ini juga memang sangat dibutuhkan untuk di awal ya, pada saat korporasi ingin mengirimkan notifikasi kepada pelanggan. Nah, ini contoh gambarnya adalah opt-in dilakukan di luar, pastinya di luar WhatsApp gitu, ada website, ada melalui QR code, IVR, email, dan media-media lainnya di luar WhatsApp. Nah, ini Jatis Mobile juga sudah mengirimkan ribuan pesan notifikasi ya per hari. Ini contoh dari customer-customer kita gitu ya untuk meningkat di loyal. Kita lihat yang pertama adalah gambarnya itu ada di Wyatt gitu ya. Wyatt ini untuk mengirimkan para moms gitu ya, untuk menghandle customer loyalty-nya mereka. Terus juga ada Levi's. Biasanya kalau misalnya sekarang teman-teman belanja di Levi's, itu setiap transaksi di outletnya itu pasti nanti akan sudah mendapatkan notifikasi via WhatsApp. Terus yang ketiga adalah Permata Bank. Permata Bank ini pastinya notifikasi untuk marketing, promo juga sudah dilakukan via WhatsApp. Ada Gojek yang handle mereka punya mitra, terus juga ada TipTop yang biasanya dikirimkan katalog-katalog untuk bisa bertransaksi di dalam WhatsApp. Terus yang terakhir juga ada Zalora, biasanya mereka mengirimkan pesan-pesan yang sifatnya customer loyalty untuk memberikan voucher di marketplace mereka. Jadi memang termasuk pesan notifikasi itu adalah di promo atau marketing. Jadi dulu itu memang hanya boleh di notifikasi saja sama OTP, tapi per Q1 2021 memang pesan-pesan promo atau marketing itu udah banyak dan udah bisa di-allow di WhatsApp Business API. Nah, ini pesan notifikasi di Waba gitu ya untuk marketing memang memiliki read rate yang lebih tinggi dibandingkan pesan notifikasi marketing yang dikirim melalui channel lain seperti SMS dan email. Nah, ini datanya kita ambil dari data yang di internalnya Jatis karena kita lihat adalah Jatis juga penyedia layanan untuk SMS dan juga email. Jadi memang read rate-nya jauh lebih bagus.
Nah, added value juga kita juga punya layanan atau service berupa auto reroute dari waba ke SMS. Karena kita sadar di Indonesia itu masih juga ada yang belum punya WhatsApp, sehingga pada saat brand melakukan pengiriman marketing atau notifikasi kepada customer-nya, jika customer-nya tidak menggunakan WhatsApp atau WhatsApp not WhatsApp user gitu ya, itu kami sudah bisa langsung mereroute ke layanan SMS. Nah, ini dilakukan otomatis dan sudah live juga itu ya di layanan kami. Jadi memang bisa mengintegrasikan channel waba dengan SMS sehingga pelanggan yang tidak memiliki WhatsApp tetap dapat menerima pesan penting gitu. Kita pastikan bahwa brand memang harus mengirimkan pesan notifikasi yang penting kepada usernya untuk tetap menerima walaupun dengan channel lain. Nah, metode pengiriman di Jatis Mobile itu kita sebenarnya ada dua yang based on application base gitu ya. Kita punya Cipro gitu, ataupun juga misalnya menggunakan API. Ini juga bisa dilakukan sama teman-teman gitu ya. Terus sekarang kita juga ngerasa bahwa untuk menjaga tingkat respon layanan pelanggan untuk ribuan atau jutaan pesan masuk gitu ya. Gimana caranya? Kalau misalnya memang itu di handle sama human pasti itu akan sulit. Makanya kita juga implementasi yang namanya chatbot gitu ya. Kenapa harus chatbot? Karena memang chatbot mengurangi cost dan mendorong efisiensi melalui otomisasi gitu ya. Jadi pekerjaan yang mengulang-mengulang itu mendingan ya kita lakukan di chatbot gitu. Ataupun kita juga melihat bahwa customer itu selalu menanya-nanyakan hal ini sehingga nanti kita bisa kembangkan FAQ atau inquiry di chatbotnya itu sehingga pertanyaan-pertanyaan yang memang sering diajukan itu bisa langsung terjawab gitu ya tanpa harus ke human ataupun ke agent customer service. Terus yang kedua adalah meningkatkan kepuasan pelanggan karena memang dengan chatbot ya layanan bisa 24 jam kali 7 gitu ya. Terus yang ketiga biasanya mendorong penjualan juga nih karena memang chatbot itu bisa mendorong atau memberikan rekomendasi produk atau layanan yang lebih personalisasi sesuai profil pelanggan dan lain-lain gitu. Kalau kita lihat memang chatbot banding customer service ya sangat jauh ya karena satu chatbot itu bisa handle 1000 pelanggan lebih dari 3-4 menit sedangkan kalau di customer service biasanya bisa menghandle 5-7 menit itu hanya untuk satu pelanggan. Nah, di Jatis itu kita punya dua layanan chatbot. Yang pertama keyword based, yang kedua AI based. Nah, keyword based ini memang kalau dari segi setup ini lebih cepat ya implementasinya. Sedangkan kalau cost-nya juga jauh lebih murah gitu ya, karena semuanya kita define FAQ-nya, inquiry-nya berdasarkan matrix yang memang diinginkan oleh brand. Sedangkan kalau AI base ini pasti kita dari segi setup pasti jauh lebih lama atau lebih sulit ya, karena memang butuh integrasi yang cukup kompleks. Yang kedua adalah dari segi cost. Nah, cost-nya sendiri memang kalau di AI base jauh lebih mahal ya, karena memang terus berimprovisasi dari segi chatbotnya. Jadi memang kalau di Jatis itu biasanya tanggapan chatbot berdasarkan natural language understanding yang dapat memahami maksud pesan masuk dan menguatkan informasi yang relevan. Jadi memang chatbotnya kita set itu bisa menyesuaikan bahasa ataupun tone dari suatu brand. Nah, di Jati juga kita sudah membangun cukup banyak juga wabah yang didukung chatbot gitu ya. Ada salah satunya contoh di Oksigen, di Oki Jelly Drink, Confidence, Sweetie, Icitan, sama Home Credit. Nah, di sini juga saya juga mau informasikan bahwa wabah itu juga bisa dilakukan untuk consumer promo program ya. Contoh di Confidence, nah ini kita di Softtek, jadi kita lakukan yang namanya pembelian produk dan nanti ada kode unik yang bisa langsung di-input di dalam wabahnya yang nanti mungkin bisa diundi di kemudian hari ataupun bisa juga mendapatkan langsung hadiah langsung. Nah, itu bisa kita lakukan di dalam wabah karena semuanya kita dukung berdasarkan API sehingga integrasinya jauh lebih cepat dan lebih mudah. Terus juga kita juga termasuk membuka jalur distribusi dengan kolaboratif commerce gitu ya karena Jatis itu kita
di mana klien kita sudah lumayan banyak dan relationship kita juga bagus, sehingga kita juga bisa seperti bridging gitu. Kalau misalnya brand-brand kayak otomotif atau telecommunication, consumer retail, itu mau bekerja sama dengan financial service atau consumer goods, itu juga bisa kita lakukan. Jadi kita juga sempat lakukan, itu biasanya ada di bank-bank, Bank BNI biasanya kita lakukan dengan Electronic City gitu ya. Jadi nanti kita kolaborasikan commerce di mana dari segi banknya itu memberikan diskon gitu ya kepada cardholdernya untuk pembelian barang elektronik di Electronic City. Jadi kolaboratif commerce atau marketing ini juga kita lakukan sampai saat ini. Nah, yang berikutnya adalah scan QR code ya, WhatsApp. Nah, ini media yang memang saat ini diminati juga sama brand gitu ya. Jika ingin masuk ke wabah dari suatu brand itu tinggal kita QR aja. Jadi sifatnya ada QR-nya, kita scan, automatically pada saat kita klik go to WhatsApp, langsung masuk kepada wabah dari brand tersebut. Nah, ini juga cukup mudah ya karena memang untuk exposure-nya ataupun juga untuk memberikan atau meningkatkan traffic di dalam WhatsApp ini cukup mudah karena dengan scan aja udah bisa langsung masuk, dan di mana data akuisisinya itu bisa didapatkan oleh brand gitu. Terus juga kita added value lainnya adalah chatbot dapat diintegrasikan kepada sistem pihak ketiga gitu ya. Kita juga udah banyak kita udah jalankan dari 2018 pada saat kita ditunjuk oleh WhatsApp sebagai salah satu business solution provider-nya. Nah, ini salah satu contoh chatbot wabah dengan sistem pihak ketiga. Jadi Bethsaida ini salah satu hospital, karena kan kita tahu ya di dalam pandemi seperti ini kita tuh kadang-kadang reluctant gitu ya. Kita mau vaksin anak ataupun kita mau ke IGD karena kita flu, itu pasti kita langsung takutnya adalah quote-unquote, aduh nanti banyak virus di sana. Nah, makanya di sini kita dengan Bethsaida coba kita cari solusi di mana dalam WhatsApp ini bisa appointment dokter gitu langsung tanpa ada kita harus datang ke rumah sakitnya terlebih dahulu, dan di mana appointment dokter ini pada saat kita appointment tersebut juga kita juga langsung bisa pilih dokter yang kita inginkan dan bisa langsung transaksi di dalam WhatsApp-nya, sehingga pada saat customer atau pasien datang ke rumah sakit itu tinggal langsung masuk ke dokternya tanpa harus lagi datang di administration-nya. Jadi itu kita lakukan end-to-end solution kepada Bethsaida Hospital. Nah, tapi kita memang sadar ya, namanya chatbot memang tidak selalu sempurna. Jadi ada beberapa pertanyaan kompleks mungkin belum dapat terjawab oleh chatbot. Kayak misalnya contoh kata kuncinya yang dimasukkan salah, maaf saya belum mengerti maksud Anda, atau silakan kembali dengan pertanyaan lainnya. Maka dari itu kita juga sebagai penyedia solusi bisnis wabah, kita juga ada yang namanya CS Platform Help Desk gitu ya. Dalam satu sistem CRM sederhana yang bisa berfokus pada pengelolaan pesan. Nah, memang kalau untuk implementasi chatbot di wabah itu memang kita harus ada yang namanya escalation ya. Kenapa? Karena memang nggak semua pertanyaan itu bisa dihandle oleh chatbot. Karena kalau misalnya ada customer yang memang dapat respon yang memang gantung ataupun respon yang memang tidak sesuai, nah itu diharapkan dari brand itu bisa kasih link gitu ya untuk langsung ke alamat email ataupun ke web e-form, atau juga bisa langsung dikasih nomor teleponnya untuk bisa menghubungi CS-nya. Nah, perpindahan di dalam chatbot juga di dalam wabah gitu ya ke CS itu kita lakukan memang untuk kemudahan ya atau seamless gitu ya. Jadi pada saat nanti kita halo lihat produk, ingin berkomunikasi dengan CS, otomatis nanti CS dari suatu brand itu udah langsung dapat interface web dashboard yang bisa langsung berkomunikasi dengan customer-nya. Sehingga peralihan antara chatbot ke CS itu mudah, cepat, dan seamless.
Nah, di sini juga ada kita web sistemnya dari Jatis untuk pengolahan pesan Jatis Mobile, Cipro. Nah, ini kita sifatnya SaaS gitu ya, Software as a Service. Di situ bisa manage push notification, scheduling, help desk gitu dalam satu web dashboard yang semuanya sudah cukup memadai untuk bisa memanage komunikasi dua arah dengan customer melalui WhatsApp. Itu juga kita juga punya coaster gitu ya. Biasanya coaster ini kita lakukan untuk yang dibutuhkan customer kita yang dedicated server atau butuh yang on-prem ya. Nah, ini kita lakukan, coaster ini kita implement di on-premise-nya dari customer dengan features yang juga tidak kalah hebat dengan Cipro. Jadi pilihan teknologinya di Jatis itu ada 2, gitu ya, ada web dashboard, kita juga ada API-nya, jadi yang ready to use, secure, juga easy integration ya, push notification, terus juga 2 arahnya juga bisa dilakukan dengan API yang sudah ready di kita. Yang ketiga adalah grow, jadi menentukan strategi untuk membangun awareness dan mengalihkan volume berkomunikasi pelanggan dari channel yang mahal ke wabah. Jadi memang caranya adalah yang pertama itu bisa disematkan itu di IVR gitu ya, kalau misalnya nanti masuk ke CS-nya dari klien. IVR, interaktif, sama QR code, screen sama print media biasa dilakukan oleh brand gitu. Yang ketiga adalah website, contact us page gitu untuk in-app links. Itu juga bisa dilakukan juga Facebook and Instagram ads, sama Facebook sama Instagram story biasanya dilakukan untuk media membangun akun wabah. Yang berikutnya adalah QR code, biasanya digunakan untuk di media cetak, billboard, layar elektronik ya, atau digital out of home. Nah, ini biasanya dilakukan di brosur, calling card, sama TV komersial gitu ya. Nah, QR code juga bisa dilakukan di business card, di brosur, sama di online video ad. Nah, biasanya juga di out of home billboard juga dilakukan ya. Start from, produk, sama packaging juga. Oke. Produk packaging. Next-nya ini kita short links sama floating buttons gitu. Jadi short sama floating buttons itu banyak digunakan di corporate klien kami itu untuk memudahkan gitu ya pada saat customer itu ingin masuk ke suatu brand gitu ya. Jadi itu biasanya dilakukan di website, jadi ada button floatingnya, terus juga ada di logo WhatsApp-nya, diklik, setelah itu langsung masuk ke WhatsApp-nya. Nah, ini juga sama, short link-nya yang biasa dilakukan di website. Ini di otomotif yang dilakukan, juga sama. Nah, ini short link juga di retail commerce gitu ya, biasanya ini yang para penyuka kosmetik juga yang misalnya mau langsung ngobrol sama personalnya, nah itu juga bisa dilakukan di sini. Jadi tinggal kasih logo WhatsApp-nya di setiap media channel-nya. Yang keempat, kita ada optimize. Jadi kita juga mengoptimize KPI bisnis gitu ya. Contoh kita punya ada use case di Tokopedia. Jadi Tokopedia itu menggunakan WhatsApp itu meningkatkan success rate untuk one time password sebesar 10%. Jadi memang peningkatan success rate-nya itu 10%. Terus juga kita lihat validasi one time password-nya datang dari WhatsApp itu justru malah naik ya 26%. Banyak customer atau pengguna Tokopedia lebih nyaman OTP-nya menggunakan WhatsApp. Yang ketiga itu 58% delivery rate-nya
dibandingkan SMS. Di BCA, pencapaian peningkatan bertahap ya sebesar 23%. Jadi BCA ini coba campaign di media sosial gitu ya untuk cari leads. Nah, dikasih floating button, setelah itu diklik dan mengenerate volume website yang lebih tinggi ya dibandingkan kampanye sebelumnya gitu ya. Terus juga 5 kali peningkatan percakapan tentang kredit mobil karena memang di sini car loan yang lebih diutamakan setelah dilihat lebih tinggi increase-nya dibandingkan channel lain. Itu juga 23% peningkatan prospek dibandingkan campaign yang sebelumnya. Nah, di sini kita mau kasih lihat studi kasus dari customer kita, gitu ya. Contoh pertama adalah brand telekomunikasi ini Indosat Mega Media, gitu ya. Jadi use case-nya adalah bisa kirim notifikasi, OTP, cek billing info, upgrade, downgrade paket internet, update personal info, email, phone number, sama terhubung ke customer service-nya di live agent-nya. Nah, itu udah terdaftar di Jatis Mobile dari tahun Agustus 2020, traffic pesannya juga sudah cukup banyak dan selalu naik perkembangannya gitu ya. Sehingga semua use case barunya juga sudah mulai dijalankan oleh IM2. Terus kita juga punya nih kontaknya dari OJK gitu ya, di kontak 157. Itu dari bulan Juni 2020. Pesan notifikasinya memang tidak terlalu banyak karena memang kebanyakan adalah konsultasi dengan petugas OJK ya terkait dengan loan ataupun lihat juga dari interaktif di mana banyak kasus-kasus yang penipuan dari fintech, P2P lending dan lain-lain sehingga traffic pesan interaktifnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan notifikasinya dan selalu naik trafficnya dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Terus juga ada kita di Bank Indonesia gitu ya. Di Bank Indonesia kita juga bangun use case di mana informasi uang peringatan kemerdekaan, gimana cara dapetinnya, terus juga ada informasi kurs di mana di sini juga connect atau integrasi dengan mereka punya back engine atau di belakangnya gitu ya, secara informasi kurs itu kita bisa langsung set di sana. Terus ada gimana caranya informasi prosedur perizinan QRIS, informasi BI checking atau SLIK OJK juga ada di Bank Indonesia. Nah, ini nggak kalah menariknya juga di Bank Mega gitu ya. Dia udah implementasi dengan Waba dengan Chatboy AI gitu ya, AI based, di mana pelanggan-pelanggan atau customer card holder dari Bank Mega ini bisa langsung nanya tentang informasi promo, terus juga informasi kurs, kartu kredit, tabungan, bahkan sampai ke informasi lokasi ATM dan lokasi cabang ini juga dilakukan di Bank Mega Waba. Di brand layanan finansial juga kita di AXA juga ada gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak insurance company, mau informasi klaimnya, laporan transaksinya, semua itu bisa dilakukan di dalam WhatsApp Business API ini. Juga bisa melakukan informasi layanan financial advisor, informasi produk, prosedur, lokasi aksi mandiri, bahkan juga langsung bisa mengobrol dengan customer service live agent jika memang dari customer AXA Mandiri mengalami kendala pada saat mengajukan klaim. Nah, ini juga kita lihat progresnya selalu naik karena dengan adanya use case baru, otomatis transaction pun juga bisa naik ya di dalam traffic-nya AXA Mandiri. Nah, kita terakhir ini ada S26. Jadi kalau Waba di dalam consumer good, ini bisa dilakukan untuk customer loyalty. Jadi kalau misalnya moms gitu ya, ibu-ibu muda yang punya anak, itu bisa membeli susu S26, setelah itu bisa langsung mendaftar member di dalam Waba ini. Jadi bisa langsung cek poin, tukar poin, terus terhubung ke customer service live agent, gitu bisa dilakukan di dalam S26 Waba ini. Nah, mungkin yang ini adalah Hypermart. Hypermart juga sama, ini notifikasinya bisa dilakukan di dalam Waba. Setelah itu juga ada informasi promosi, belanja online. Jadi kalau misalnya sekarang untuk mendukung
prokes gitu ya, protokol kesehatan gitu. Kita tahu bahwa kalau misalnya sekarang belanja di kerumunan itu kan berbahaya, makanya Hypermart meluncurkan wabah ini untuk bisa teman-teman itu belanja groceries itu dari rumah. Sama dengan Hypermart, tipe supermarket juga melakukan hal yang sama, jadi tinggal cara mudah belanja dari rumah, itu bisa dilakukan di WhatsApp juga. Ada Zalora, brand e-commerce fashion juga. Nah, ini mengirimkan pesan notifikasi event, promo, dan cashback promo ini dilakukan melalui WhatsApp. Dan kemarin itu di online masterclass-nya kita juga bisa lihat bahwa mereka punya success rate itu sangat baik sekali ya di WhatsApp. Mereka itu info kemarin untuk pada saat mereka menggunakan channel lain selain WhatsApp itu transaksinya itu flat ya. Tapi ternyata pada saat menggunakan WhatsApp disesuaikan dengan personalisasi dari customer-nya, di jam tertentu itu mereka bilang itu kenaikannya bisa sampai 20-30% dari biasanya. Jadi memang menggunakan WhatsApp Business API ini memang lebih efektif dibandingkan dengan media channel yang lain. Di kasus yang lainnya kita juga ada Shopee Pay Later. Jadi kalau misalnya ada di Shopee Pay Later ini, biasanya kalau misalnya untuk collection juga dilakukan, terus juga mau mengobrol dengan customer service agent, mungkin mau menambahkan tenor, itu juga bisa dilakukan di dalam WhatsApp Business API. Nah, ini yang tadi, yang Betsaida, pendaftaran appointment dengan dokter, informasi dental center juga bisa dilakukan, pendaftaran drive-thru juga bisa dilakukan di sini, terhubung sama customer service juga, dan tim marketing juga yang siap menghandle pasien dari Betsaida. Ada Gojek, ngirim notifikasi ke mitra Gojek juga, ini dilakukan dari Januari 2020, dan Gojek saat ini juga di leverage juga di produk-produk mereka lainnya seperti GoBiz, GoFood, itu juga melakukan notifikasi menggunakan WhatsApp. Ada juga studi kasus di Antar Aja. Nah, Antar Aja ini juga salah satu brand logistik ya. Jadi kalau misalnya notifikasi promo code, loyalty, mereka sudah lakukan di dalam WhatsApp. Terus melakukan transaksi pengiriman barang juga bisa dilakukan di sini. Mendapatkan informasi syarat ketentuan tarif tracking, semuanya juga bisa dilakukan dan bisa ngobrol langsung sama customer service live agent kalau misalnya memang paketnya ada kendala. Nah, yang poin terakhir adalah dukungan pelanggan berkelanjutan. Jadi peran Jatis Mobile itu sebagai penyedia resmi solusi bisnis WhatsApp Business API itu pasti pertama adalah kita membantu pendaftaran akun wabah corporate atau brand ke WhatsApp ya. Terus kita yang kedua adalah menyediakan solusi bisnis layanan messaging wabah sesuai kebutuhan brand. Terus kita juga membantu mendapatkan verifikasi akun wabah atau green tick dari WhatsApp. Menyediakan sistem CRM khusus pengelolaan pesan. Terus kita juga membantu brand biasanya mendaftarkan template pesan notifikasi kepada WhatsApp. Yang terakhir menyediakan laporan pengiriman pesan, chatbot helpdesk melalui web dashboard kita ataupun melalui API. Jadi kenapa? Jadi pada saat sekarang ini mungkin BSP itu banyak ya di luaran, tapi kenapa harus memilih Jatis? Biasanya memang pertama adalah ya otorisasi. Jatis itu kita sebagai BSP pertama di Indonesia yang punya experience atau pengalaman lebih dari 18 tahun di dalam bisnis digital communication. Terus yang ketiga adalah kita punya support yang 24/7 gitu ya, dan kita bisa eskalasi sampai ke high level management. Terus yang keempat adalah kita data protection. Karena kita punya klien banyak di perbankan, di FSI, jadi kita pastikan bahwa data itu, privacy yang ada di dalam Jatis, itu memang kita gunakan sebaik-baik mungkin. Jadi memang kalau misalnya di bank itu biasanya kita ngikutin regulasinya mereka, di mana data itu harus kita destroy maksimal 3 bulan. Ataupun juga bisa lebih dari itu asalkan memang ada persetujuan dari brand. Berikutnya adalah interface. Biasanya kita memang ada produk kita CRM kita seperti Cipro, Coaster, itu memang kita build
dengan aman dan nyaman digunakan. Terus juga kita punya portfolio lebih dari 180 waba yang sudah on board di Jatis Mobile. Terus kita punya juga improvement terus, evolution, di mana produk kita terus luncurkan, produk-produk yang memang bisa menyesuaikan dengan teknologi terkini. Dan yang terakhir adalah biasanya kita juga punya promo-promo secara berkala. Nah, ini adalah portfolio klien waba Jatis Mobile. Jadi kita udah manage kurang lebih 180 plus yang sudah on board, dan kita terus improve di use case mereka sehingga bisa mendapatkan traffic, customer acquisition, customer loyalty yang lebih baik menggunakan WhatsApp Business API. Nah, ini biasanya kita lakukan Jatis WhatsApp Day karena dengan kendala protokol kesehatan, jadi kita lakukan dengan webinar ini. Jadi memang 180 brand di sini sudah memiliki layanan messaging waba. Jadi jangan terlambat, daftar sekarang. Oke, Jess. Baik, bagus banget Mas Bagus seperti namanya presentasinya. Jatis Mobile benar-benar dari yang saya lihat one stop solution ya, yang bisa menyesuaikan solusinya dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Brand-brand dari kecil sampai besar pun, dari Shopee, Gojek, ke Hypermart sudah menggunakan WhatsApp API untuk mendigitalkan bisnisnya gitu. Jadi mungkin kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh audiens kita pada hari ini. Mulai dari Mbak Debbie, tadi bertanya Mbak Debbie dari QNB Bank, adakah survei mengenai successful rate media komunikasi yang paling tinggi, terutama antara email blast dan WhatsApp? Oke. Saya lihat. Oke, jadi kalau misalnya memang di Jatis Mobile sendiri, seperti yang tadi juga kita sampaikan, jadi memang secara data, kebetulan memang WhatsApp itu dalam peringkat yang tertinggi, jadi dalam read rate. Jadi pertama memang medianya adalah WhatsApp, terus kedua SMS, dan ketiga itu email. Nah, dan powerfulnya WhatsApp ya, itu memang dari segi charging gitu ya. Kalau misalnya media SMS sama email itu biasanya brand itu bayar dari setiap submit. Udah kirim sekali, habis itu langsung bayar gitu loh. Misalnya kirim 10.000. Nah, 10.000-nya harus bayar. Sedangkan kalau di WhatsApp ini sangat efisien ya. Kenapa? Karena WhatsApp ini chargingnya itu hanya berdasarkan delivered dan read. Jadi kalau misalnya kita kirim 10.000 dari brand, terus ternyata yang delivered atau yang read cuma 8.000, berarti teman-teman cuma bayar 8.000 gitu. Jadi memang media saat ini yang menurut kami di Jatis Mobile itu adalah WhatsApp yang lebih powerful dibandingkan media messaging yang lain. Baik, makasih Mas Bagus. Untuk pertanyaan kedua dari Mas Dedi, untuk marketing template yang sekarang di-allow WhatsApp pada Q1 2021, sejauh apa? Dan promotion diskon termasuk? Oke, jadi kalau misalnya available pertama adalah ya pasti WhatsApp itu inginnya promonya itu adalah notification promo. Jadi kalau misalnya kayak kita belanja di groceries atau kita belanja di retail gitu ya dengan kartu kredit let's say A gitu ya, terus kita swipe, habis itu kita dapat notifikasi tentang transaksinya kita. Nah, WhatsApp itu maunya di dalam transaksi tersebut baru ada promo. Tapi kita tahu bahwa habitnya di Indonesia itu maunya adalah promo langsung, direct gitu ya, direct marketing. Sehingga WhatsApp juga melihat itu adalah habitnya di Indonesia, sehingga ada beberapa direct marketing tersebut yang bisa di-approve, ada juga yang tidak. Asalkan kalau bisa itu dilakukan lebih personal. Nah, jadi misalnya kayak tadi tuh ada parameternya, dear customer A gitu ya, Anda mendapatkan diskon sebesar bla 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 bla. Nah, itu bisa kita lakukan dan itu bisa di-approve sama WhatsApp. Jadi kalau kayak tadi ada contoh di Permata, terus juga ada contoh di S26, itu mereka udah melakukan direct marketing. Baik, semoga menjawab ya Mas Dedi sama Mbak Debbie tadi. Pertanyaan ketiga dari Mbak Lulus dari Maybank. Ini karena banyak pertanyaan, kita langsung aja ya Mas Bagus.
Boleh. Mas Bagus nggak kecapean ya. Jadi, Makanya coba minum dulu sebentar ya. oke, sambil bacain pertanyaannya dari Mbak Lulus dari Maybank. Kalau dengan opt-in, nasabah tidak bisa melakukan blok atas WhatsApp push message yang dikirimkan. Mungkin selain dari pertanyaan ini, Mas Bagus juga bisa menjelaskan lebih lanjut soal opt-in ini, karena tadi dari Mas Fauzi juga tertarik untuk fitur opt-in. Oke, jadi memang opt-in ini memang sudah dilakukan sebenarnya sama bank ya. Biasanya kita kalau misalnya mau apply debit, kartu kredit, itu biasa kan kita kan dikasih form ya. Di situ form kita nulis bahwa nama saya siapa, gender, dan lain-lain gitu. Ada field yang kita harus isi. Nah itu biasanya kita tuh suka tuh ada di bawahnya tuh ada checklist. Apakah Anda berkenan mendapatkan informasi dari brand melalui media komunikasi pribadi Anda, WA, SMS, email. Itu kita tik, habis itu bank udah bisa langsung tuh kirimin promo-promonya langsung kepada nasabahnya karena memang sudah ada opt-in. Nah, dari WhatsApp ini memang dibutuhkan opt-in agar apa? Agar yang tadi tuh block rate-nya rendah. Karena kayak misalnya contoh nih ya, Jazz sukanya misalnya kosmetik, tapi ternyata dari sisi brand itu kirimin otomotif mulu. Beli oli gitu kan, jadi kan nggak sesuai ya sama behavior gitu ya, sama kebutuhan gitu. Makanya kenapa dibutuhkan yang namanya opt-in agar mereka itu nasabah itu aware bahwa oh brand A akan mengirimkan notifikasi marketing melalui WhatsApp kepada handphone saya nih. Ya udah saya tik, saya oke, berarti customer sudah nggak ada reluctant lagi untuk ngeblok. Nah itu yang memang secara customer journey atau di WhatsApp itu secara regulasi mereka memang ingin melihat bahwa customer mereka itu adalah raja, subscriber-nya gitu. Sehingga kalau misalnya memang tidak sesuai, ya itu bisa langsung diblok sehingga dia tidak akan mendapatkan pesan-pesan dari brand. Nah, kalau misalnya di yang media lain biasa kan kita kalau di email itu subscribe, unsubscribe gitu ya. Kita unsubscribe habis itu kita nggak dapat lagi. Tapi kalau di SMS memang itu rada susah. Kenapa? Karena yang namanya SMS masking itu dari brand itu nggak bisa diblok sama customer. Sehingga kalau mau ngeblok biasanya kita harus nelpon tuh ke telekomunikasi operatornya bahwa nomor saya tolong dong diblok dari brand ini karena nggak sesuai dengan behavior saya seperti itu. Jadi memang nih opt-in ini memang kunci dari successful-nya untuk optimalisasi notifikasi maupun interaksi di WhatsApp. Oke, powerful sekali ya. Nah, mungkin while Mas Bagus take a break sebentar, saya mau memanggil guest speaker kita pada hari ini. Pak Joseph, apakah sudah siap, Pak? Nah, tadi kan saya udah bilang di awal acara bahwa hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, yaitu Pak Joseph Martius, selaku Head of Marketing dari PT Matahari Putra Prima atau Hypermart Group. Jadi terima kasih banyak Pak Joseph sudah hadir di sini pada hari ini. Mungkin dari Pak Joseph bisa sharing sedikit, kan kalau Hypermart itu sudah menggunakan WhatsApp ya Pak. Gimana tuh ceritanya, experience-nya Hypermart menggunakan WhatsApp? Apa aja sih benefit yang sudah dirasakan? Ya, terima kasih sebelumnya. Terima kasih Mas Bagus, penjabarannya luar biasa. Ya, jadi sebenarnya Hypermart menggunakan WhatsApp ini sebenarnya udah dari dulu ya. Cuma memang pada saat pandemik ya kita diharapkan untuk cepat berubah dengan kondisi pandemik ini di mana pada awal tahun 2000 pada tahun 2020 kemarin kan kita tahu sendiri bahwa limitation dan orang semuanya dalam kondisi lockdown ya kan, jadi tidak memungkinkan orang untuk datang ke tempat umum untuk berbelanja. Nah dari situ kita mulai melihat WhatsApp sebagai salah satu vehicle untuk kita nge-reach konsumen kita. Jadi kita mulai waktu itu dengan layanan nih, kalau ada di sini, kalau ada bisa lihat di sini ada namanya chat and talk ya. Jadi di mana konsumen itu bisa berbelanja lewat WhatsApp ya. Namun pada saat itu kita create itu multiple number dulunya. Jadi waktu itu kita belum pakai WhatsApp API ya, jadi kita pakai WhatsApp aplikasi, bisnis aplikasi pada saat itu. Dan itu kebayang kita punya 140 toko di Indonesia.
Jadi kebayang itu kalau kita umumkan di sosial media itu kolomnya luar biasa banyak, ya kan? Nah kemudian, ini menjadi suatu layanan yang luar biasa pertumbuhannya sangat cepat di Hypermart. Dan dari situ kita sempat diskusi dengan internally dengan manajemen kita mau bawa seperti apa ini ke depannya, dan makanya pada saat itu kita diskusi juga dengan Jatis untuk cari solusinya apa ya. Nah, pada saat itulah kita mulai dengan WhatsApp API, ya WhatsApp API di sini chat and shop-nya, ini nomornya ini kita kasih nama itu Mbak Bella, Bella namanya. Jadi Bella itu adalah belanja lewat WhatsApp, ya. Jadi ada satu nomor. Nah, dengan nomor ini sebenarnya target kita adalah pengguna baru, orang yang belum pernah reach dengan Hypermart. Makanya tadi Mas Bagus menjelaskan kita pakai QR code ya, kita taruh di semua media. Kita kita di toko itu juga ada media cetak ya, kita arahkan juga. Jadi mereka tinggal scan QR code, kemudian langsung didirect ke nomor WhatsApp ini. Nah, user experience-nya bukan hanya sampai di sana. Jadi pada saat mereka di nomor nanti, pada saat mereka masuk ke dalam layanan WhatsApp ini, mereka juga akan ada beberapa pilihan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ya kan? Nah, kemudian sampai 6, bahkan mereka bisa menghapus belanjanya mereka di sana. Jadi pilihan pertama itu biasanya kita akan kasih informasi tentang promonya kita. Jadi bahkan kita punya beberapa materi mailer, bahkan kita bisa kasih link di sana. Jadi tinggal saat kasih link, kemudian mereka bisa link ke kita punya website, kita punya sosial media, dan juga baik itu Instagram maupun Facebook untuk informasi promo weekend atau promo weekdays yang sedang jalan untuk mereka. Nah, kemudian yang menarik itu adalah fitur belanjanya. Nah, untuk fitur belanja ini luar biasa nih. Jadi dengan WhatsApp API ini mereka bisa memilih item di dalam WhatsApp. Jadi ada nge-link, kita punya microsite kecil, kemudian nge-link ke sana, dan mereka bisa memilih, kemudian bisa di-close, dan kemudian tagihannya bisa dikirimkan lewat WhatsApp itu. Jadi ini sangat membantu bagi kita, ya. Dan satu lagi, karena kita punya 140 toko, ya, dan masing-masing toko itu punya kondisi stok yang berbeda-beda. Nah, jadi belum tentu satu order semua toko di nasional punya stok yang sama. Jadi makanya di WhatsApp API ini juga kita link juga ke WhatsApp di toko, sehingga update stoknya luar biasa. Tapi bagaimana mereka tahu toko si konsumen tadi misalnya berada di Bangka misalnya, atau di Pekanbaru, mereka cukup share location lewat WhatsApp API ini. Kemudian mereka tinggal kita direct ke toko-toko yang memang lokasi dekat dengan mereka. Jadi ini suatu learning bagi kita, dan ini layanan ini memang sangat sangat disenangi oleh konsumen karena lebih cepat. Maka kita bilang belanja dari mana aja udah tanpa harus keluar rumah ya. Dan kita banyak servis layanan kita ada macam-macam nih di sini. Tapi basically ya memang kita lihat memang masih campaign-nya masih di chat and talk ini, ya kan? Karena orang Indonesia itu biasanya senangnya simple, ya, simple, kemudian barangnya ada dan cepat diantar. Nah, itu biasanya yang kita lakukan, dan kita tuh sebenarnya memang lebih prefer lewat WhatsApp ini karena memang kalau kita lihat dari sisi opening rate-nya, bahkan pada saat kita deploy informasi promo, itu opening rate-nya kalau boleh bilang tadi di kita itu sekitar 60-70%. Ya, tadi benar kata Mas Bagus ya. Jadi high opening rate compared to 15 ya. Kalau 15 mungkin sekitar 20-an% di kita ya. Nah, kemudian di atasnya ada SMS Blast ya. Dan kemudian ada WhatsApp ini, dengan WhatsApp Blast itu opening rate-nya bagus sekali. Namun ya bagi kita challenge kita ya ini tetap kita pengennya nanti dari security dari WhatsApp ini juga. Soalnya biasanya juga ada beberapa oknum-oknum yang mengatasnamakan kita untuk risiko konsumen. Ini suatu challenge bagi kita semua. Bagaimana nih kita bisa meminimasi ini, karena balik lagi ini ada nama brand yang kita bawa, ya kan. Namun kalau saya boleh ke depannya, memang boleh prediksi ke depannya, memang ini layanan ini akan terus tumbuh. Apalagi kita lihat juga udah mulai ada OTP yang memang bisa dikirimkan lewat WhatsApp. Itu luar biasa, ya kan. Soalnya kalau kita lihat sekarang trust dari konsumen lewat SMS itu sangat kecil, jujur aja sangat kecil. Tapi
di WhatsApp itu lebih better karena memang di WhatsApp kita bisa lihat profile dan satu lagi kita juga bisa block whoever that we are not convinced, then we can block. Jadi ini suatu hal yang bagi kita opportunity untuk kedepannya dan kita believe sih dengan WhatsApp ini akan menjadi suatu weapon bagi kita untuk reach more audience. Kurang lebih itu sih Mbak Jess. Oke, thank you so much Pak Joseph. Tadi udah end-to-end banget jawabannya. Terima kasih. Saya ada satu pertanyaan lagi buat Pak Joseph sebelum kita balik ke question dari audience. Kan Pak Joseph udah banyak banget so many years in marketing dan di berbagai different industry ya. Dan pastinya juga udah mencoba berbagai macam platform dari SMS, email, bahkan e-commerce juga udah pernah dicoba. Nah, kenapa sih menurut Pak Joseph penting banget bagi brand-brand atau perusahaan besar sekarang di Indonesia maupun kecil untuk menggunakan WhatsApp API ini? Ya, berdasarkan pengalaman saya ya, pertama dari sisi operationnya untuk WhatsApp API, ya itu simple ya kalau menurut kita sih simple, cuma kita coba create satu modul, kemudian kita bisa apply ke semua respon yang masuk, ya kan? Kayak tadi kita bisa dengan FAQ yang masuk, kemudian kita bisa create bot sendiri dengan lewat layanan API ini, ya kan? Less hassle lah kalau menurut saya ya, less hassle. Kemudian juga bisa optimum ya dalam artian kita bisa menjawab apapun pertanyaan konsumen langsung tegak, langsung dan jelas, ya kan? Nah kemudian dari sisi kepraktisannya. Pada saat misalnya balik lagi kalau dalam satu perusahaan itu kan kadang-kadang orang tuh silih berganti ya. Jadi pada saat ada orang baru atau apa itu sangat mudah untuk beradaptasi dengan WhatsApp API itu, ya kan? Jadi memang kalau saya sarankan sih daripada WhatsApp, maaf ya bukan ngebandingkan dengan bisnis ya, tapi di fiturnya di API itu banyak sekali yang kita bisa ekspor dan satu lagi banyak hal yang kita bisa informasikan lewat ke konsumen. Karena intinya kan ini adalah CRM tools ya. CRM tools sebenarnya yang kita extend bahkan menjadi recruitment tools sebenarnya. Jadi inilah yang memang kita bisa extend lebih jauh lagi dan ini bisa menjadi satu hal yang kita bisa menaikkan engagement kita terhadap konsumen. Jadi ujung-ujungnya trust dari konsumen itu sendiri, ya kan? Nah, memang berbedanya kalau WhatsApp bisnis, kadang kita memang respon rate-nya lama, ya respon rate-nya lama. Tapi dengan API kita bisa langsung responnya dengan cepat, ya kan? Karena bisa kita setting system behind itu. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya memang perusahaan teman-teman semua memang ingin menaikkan engagement rate, kemudian reaching more audience, kemudian satu hal lagi enhance the connection dengan target market atau loyal konsumen, ya menurut saya sih this is the right tool ya, the right tool. Dan satu lagi mungkin dari sisi cost of bisnisnya juga mungkin lebih ekonomik. Jadi menurut saya berdasarkan pengalaman saya di beberapa perusahaan sebelumnya, I think this is the right thing ya in order to enhance the CRM process in the company itself. Terima kasih banyak Pak Joseph. Ya. Nah, saya pengen balik lagi ke Mas Bagus dan mungkin Pak Joseph juga bisa membantu menjawab pertanyaan ini. Dari Giovannis dari Glowderma Skin Clinic bertanya, seberapa besar peningkatan penjualan menggunakan chatbot dibandingkan menggunakan human CS? Apakah penggunaan chatbot memerlukan staf khusus untuk menyiapkan respon-respon tersebut ke customer? Coba dulu nih, Mas Bagus atau saya? Boleh, Pak Yosep, monggo. Sebagai langsung pengguna gitu ya, langsung bisa. Jadi to be honest, sebenarnya bagi kami baik chatbot ini, baik dengan API maupun dengan yang langsung itu masih dua-duanya masih growth ya, Kenapa? Karena di retail ini kita ada namanya personal touch, ya, personal touch. Jadi kalau yang di luar API itu memang langsung dibalas oleh tim toko kita. Jadi benar-benar ada personal touch di mana ada komunikasi timbal balik dua-duanya, ya kan? Namun bertahap kita akan kurangi ini karena tetap aja kita pengen teradamkan karena balik lagi kita ingin benar-benar 100% nge-track development-nya, ya kan, progresnya lewat API.
Jadi kalau kita lihat mengenai kenaikan jualannya itu boleh dibilang mungkin juga karena didorong oleh pandemik juga ya, tapi setelah pandemik ini masih terus berlanjut. Ini lumayan dibandingkan sebelumnya ya. Of course sebelumnya kan kita belum pernah melakukan WhatsApp ya, tapi dibandingkan platform channel lain-lain di belakang saya ini, ya ini lewat WhatsApp itu yang paling championnya sebenarnya. Jadi yang paling kontribusi paling besar justru memang masih di chat and talk ini. Kurang lebih begitu. Oke, Mas Bagus gimana, mau nambahin Mas? Ya, mau nambahin buat Giovanni gitu ya. Biasanya memang kalau untuk peningkatan penjualan itu tidak hanya di chatbot ya. Karena memang kalau chatbot itu lebih ke collection data gitu ya. Collection data kita lihat gitu ya. Respon-respon dari customer kita lebih banyak suka produk yang mana gitu. Setelah itu mungkin nanti baru kita add on lagi tambahan FAQ lagi yang bisa menajamkan dari sisi produk tersebut, sehingga memang nantinya pasti ujungnya memang di sales. Nah, kebanyakan memang sekarang itu chatbot kenapa kita prioritaskan, karena memang kita mau sampai ke chatbot aja bisa selesai sampai ke level transaction seperti itu. Tapi memang itu nggak bisa di fase pertama. Biasanya fase pertama pasti kita lakukan adalah lebih ke edukasi knowledge dulu sama informasi produk. Nah, kalau misalnya big datanya sudah banyak, baru kita leverage ke level transaksional, sehingga nanti bisa tuh pembeli kosmetik gitu ya, nanya, oh dikasih lihat nih produknya yang cocok ini Bu, gitu ya, atau yang ini Mbak. Nah setelah itu langsung bisa buy di dalam situ juga, itu juga bisa dilakukan. Ya kurang lebih seperti hypermart ya Pak ya, pilih produknya, langsung connect sama payment gateway, ya one step solution langsung di dalam wabahnya. Jadi end to end dari mulai pick up produk sampai ke level pengiriman semua bisa dilakukan di WhatsApp. Ya, yang paling penting adalah ini sih pertama balik lagi objektifnya dulu Giovanni, objektifnya, apakah memang mau reaching, mau memberikan informasi atau awareness terhadap program. Namun yang jika memang nanti dikaitkan dengan sales, yang harus dipastikan adalah sistem penjualannya mulai dari WhatsApp sampai sistem IT-nya harus terkonek. Kalau enggak ya agak akan terjadi transaksi manual, dan ini sangat handal. Jadi kalau saran saya memang harus dilihat sistemnya, bukan hanya benar tadi kata Mas Bagus, bukannya satu bagian, tapi juga end to end-nya seperti apa. Ya, jadi benar-benar memudahkan customer journey-nya tadi ya, yang seperti dibilang Pak Joseph. Jadi customer juga cepat mendecide gitu, mau beli ini langsung beli di WhatsApp gitu. Oke, terima kasih Mas Bagus sama Pak Joseph atas jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya adalah dari Mas Hari ya. Mas Hari bertanya, untuk setup wabah apakah bisa dilakukan di cloud dan prem? Kalau cloud, di mana cloud-nya Mas Bagus? Oke, jadi kalau setup wabah biasanya memang kita lakukan itu bisa di cloud ataupun di on-prem gitu ya. Kalau di cloud biasanya kita banyak pilihan gitu ya kepada customer. Misalnya customer lebih nyaman di Azure, di Zeta gitu ya, atau di Alibaba, atau di AWS, itu bisa kita lakukan. Jadi memang kita balik lagi ke requirement dari brand tersebut, lebih convince atau lebih nyaman sama yang mana gitu. Oke, nah ini ada 2 pertanyaan lagi, tapi kalau teman-teman ada pertanyaan lain, kita masih ada sekitar 5 menit, dan jangan keluar dulu karena nanti Jatis akan memberikan special promo buat teman-teman di sini, jadi mohon ditunggu sampai akhir acara ya. Nah untuk pertanyaan... Mungkin tambahan juga, maaf Jess, ada tambahan juga dari Mas Hari ya. Pertanyaan setelah setup wabah bisa dilakukan di cloud on-prem, di mana cloud-nya gitu ya. Terus kedua ada chatbot AI, tadi diperlihatkan setupnya lebih kecil. Itu maksudnya adalah gambaran di mana setupnya lebih kecil itu maksudnya implementation-nya itu lebih lama Pak dibandingkan yang keyword based gitu. Karena kan kalau AI itu kan lebih biasanya ya requirement-nya lebih panjang ya, karena mau apa nih, customer journey-nya mau seperti apa, di-define dulu, terus juga kita juga harus menganalisis datanya, sehingga nanti botnya juga jauh lebih pintar gitu ya ke depannya. Nah itu memang yang kita lihat diagram tadi adalah dari segi setup-nya gitu. Jadi lebih kecil maksudnya adalah lebih lama dibandingkan yang keyword based gitu. Terus kedua, implementasi chatbot ini bisa on cloud dan on-prem kah gitu ya. Nah implementasi chatbot sama seperti wabah, ini kita bisa di on cloud ataupun di on-prem. Jadi semuanya itu disesuaikan dengan kebutuhan Pak Hari gitu ya di Yakes Pertamina.
Tapi kalau misalnya seperti yang saya bilang, kalau sekarang aja kita manage Pertamina nih dari SMS gateway-nya. Pertamina maunya semuanya secure, ya udah di on-prem mereka ya, itu kita bisa lakukan seperti itu. Jadi Pak Hari maunya seperti apa, kita akan menyesuaikan dengan kebutuhannya Pak Hari. Oke, semoga cukup menjawab ya Pak Hari. Ini ada satu pertanyaan lagi sih dari Pak Hari, Mas Bagus. Kalau cloud lokal di mana preferensinya? Oke, kalau cloud lokal. Jadi sebenarnya kalau Alibaba pun juga sebenarnya sudah ada di lokal. Kenapa? Karena mereka udah bangun data centernya di Indonesia. Dan sekarang ini kita juga banyak klien-klien gitu ya, ataupun juga yang dari klien dari berbagai industri seperti perbankan, itu juga kami juga sudah taruh di Alibaba karena mereka ada data center di Indonesia. Atau mau juga di Datacom itu juga bisa jadi preference juga. Oke, terima Tapi kasih. nantinya kayaknya Jess udah masuk kayak Google juga ada, Azure, kayak semua juga berlomba-lomba untuk naruh data center di Indonesia karena tahu semua pemakai di Indonesia memang butuh data center yang di Indonesia gitu ya, karena regulasi OJK atau BI memang diharuskan yang namanya data transaksional itu bagusnya data center di Indonesia. Iya, seperti Pak Joseph tadi bilang juga, this is only the beginning ya, akan pesat banget nih growth-nya untuk digital di Indonesia. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, Mas Bagus, dari Mbak Istanti. Untuk wabah ini, pengiriman pesannya based on data nasabah yang sudah kami berikan ke Jatis, atau random, seperti pengiriman per area ke customer-nya? Atau bisa dilakukan kedua juga untuk settingnya? Oke, nah ini banyak juga ya pertanyaan ya. Customer kita tuh pengennya customer acquisition gitu ya, baru, data baru. Jadi ngelihatnya mungkin kalau di SMS kita ada LBA ya, Pak Yosef di Matahari juga di MPPA gitu biasanya kan juga pasti menggunakan ya, karena pengen surrounding, saya buka toko di daerah Cibubur, saya mau orang-orang Cibubur itu dapat promonya dari Hypermart. Nah itu juga bisa dilakukan kalau di SMS LBA. Tapi kalau untuk di WhatsApp saat ini memang dikirimkan notifikasi berdasarkan database yang ada pada brand gitu. Jadi yang namanya location based advertising di WhatsApp belum ada saat ini. Oke, terima kasih Mas Bagus. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, teman-teman bisa tulis di chatbot. Mungkin kita bisa mengambil satu lagi pertanyaan. Tapi sementara kita menunggu pertanyaan, mungkin Mas Bagus bisa sharing dulu untuk promonya dari Jatis seperti apa untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Oke, Jess. Sambilan Mas Bagus prepare nih, saya juga mau launching poll. Mohon bantuannya teman-teman untuk mengisi event feedback-nya. Di situ juga ada pertanyaan nanti, would you like to schedule a business consultation with Jatis Mobile? Kalau teman-teman minat sama seperti Hypermart yang udah digital banget, yang udah memudahkan para customer-nya untuk belanja, silakan isi yes ya. Nanti kita akan approach. Sorry, silakan Mas Bagus. Oke. Sorry Jess, bentar Jess. Bagi teman-teman yang tadi nanya juga, apa materinya bisa di-share, bisa nanti kami akan sharing ke via email ya. Oke. Nah, ini buat teman-teman yang mau coba WhatsApp Business API, jadi masih di suasana Lebaran, ada tambahan THR ya dari Jatis Mobile, yaitu tebas harga reguler, di mana pelanggan nyaman bisnis cuan gitu ya, pakai WhatsApp Business API. Jadi yang namanya push notifikasi kita akan diskon 45%, terus biaya setup kita akan hilangkan, kita akan free-kan, dan juga untuk biaya maintenance kita ini buatkan P1 Get 7 gitu ya, bayar sekali aja langsung bisa running sampai Desember. Terus juga yang nggak kalah penting adalah dapatkan 5 Samsung A52 nih untuk 5 korporasi atau brand yang daftar duluan. Ya. Oke, mantep banget Mas Bagus. Jangan dilewatkan ya semuanya. Itu Pak Jos udah jealous sama rate-nya. Jadi nanti
Nanti kalau ada yang Pak Joseph abis ini pasti langsung call saya. Kok saya bisa gimana tuh bisa dapetin itu gitu ya. Iya. Nah, kalau teman-teman tertarik nanti bisa langsung ke sini linknya. Ya, bisa kontak ke situ aja, atau kalau mau langsung kontak WhatsApp-nya Jatis, bisa langsung ke sini, saya akan share. Ya, jadi ke bit.ly, terus /JatisTHR buat ngobrol langsung sama customer service-nya Jatis. Dan kalau untuk yang pertama itu isi form, biar kita bisa langsung memberikan promosinya kepada teman-teman. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Ini udah di akhir acara. Terima kasih Mas Bagus atas sharingnya. Terima kasih banyak Pak Joseph untuk sharingnya juga. Mungkin untuk menutup acara ini, saya pengen menanyakan Mas Bagus dan Pak Joseph untuk meninggalkan satu tip buat teman-teman semua di sini. Gimana sih apa sih yang bisa mereka lakukan untuk meningkatkan CRM mereka dan marketingnya mereka juga pada hari ini? Satu tip aja. Pak, dari Pak Joseph dulu deh. Oke, sorry tadi saya mute ya. Tipsnya simpel sih, satu, connection. Itu aja. Connection. Jadi pastiin ya ibaratnya CRM itu kayak layaknya kayak kita pacaran lah atau suami istri gitu ya. Jadi semakin sering berkomunikasi koneksi satu sama lain pasti makin mesra gitu loh ya kan. Tapi juga jangan over connect juga ya kan. Kita tetap juga kadang-kadang ada harus maintain juga apa yang harus kita komunikasikan ya kan. Jadi intinya adalah communication ya, itu adalah connection, itu yang paling penting sih. Karena kalau connection terjadi, otomatis kita jadi tahu behavior konsumen kita, dan kalau kita tahu behavior konsumen kita, otomatis mereka akan kita buat bisa istilahnya kalau di CRM itu kita delight our konsumen gitu. Oke, mantap banget, berat banget nih, seperti relationship ya Pak Joseph. Kalau Mas Bagus gimana? Iya. Mungkin tipsnya adalah cari cara komunikasi yang paling nyaman di pelanggan Anda, sehingga Anda bisa tadi juga connection, sama bisa memudahkan simple untuk bisa reach customer Anda, itu sih. Iya, mungkin dari saya pakai aja WhatsApp API.